Umum PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Wisnu Sapriani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, bidang studi kimia LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya melaksanakan uji kinerja UTM PPG di SMK Negeri Riau Timur, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran pada materi penentuan pH melalui indikator universal. Namun sebelumnya saya akan memperlihatkan formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai untuk belajar kimia ya. Ya Bu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita tolong Aris ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikutnya Ibu akan mengabsen, mengecek kehadiran. Minta tolong didengarkan namanya ya. Aris, Anggi, Nurnita, Risma, Pinkyani, Hardi, Sinta, Randy, yang hadir ya. Baik, sudah siap untuk belajar? Siap Bu. Mana dulu suratnya? Oke, baik. Perhatikan layar di depan. Oke, ada gambar ya? Kelihatan gambarnya nak? Ya Bu. Nah, ada gambar apa saja itu di atas? Siapa yang bisa? Ayo, oke, silakan Randy. Gambar sambungannya yang mengandung kalium hidroksida. Oke, ada gambar di atas nak, kelihatan semua? Ya Bu. Dari beberapa gambar tadi ada sabun banding dia ada kalium hidroksida. Kemudian tadi ada ester, ada asam karbonat ya. Jadi ternyata beberapa larutan ini mempunyai kandungannya masing-masing. Nah, kita bisa mengetahui pH-nya juga. Ibu akan memperlihatkan video ya tentang pengukuran pH menggunakan indikator. Silakan diperhatikan, kelihatan? Dari video yang sudah kita amati, ya, kira-kira ada yang punya gambaran tidak? Siapa? Oke, silakan. Dari video dilakukan praktikum yang menunjukkan air sabun pH 13 dan cuka pH 3. Oke, beri aplaus untuk Sinta. Jadi asam basa. Jadi asam basa dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi sudah kalian lihat bersama ya, kita lihat bersama. Misalnya cuka tadi itu masuk kategori asam. Kemudian tadi juga disebutkan ada ester ya yang mengandung asam karbonat. Kemudian basa itu dia contohnya misalnya pada sabun, kemudian pada obat mah dan lain sebagainya. Jadi asam dan basa itu sebenarnya bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya nak? Nah, oke. Berikutnya untuk alur pembelajaran yang akan kita lakukan, yakni pertama ada pretest ya, kemudian orientasi, kemudian masuk pada fase dari model pembelajaran POE, yakni predik, kemudian fase kedua observe, fase ketiga explain, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir akan ada evaluasi atau post test ya maksudnya. Pretest. Ibu akan memberikan soal di sini supaya Ibu mengetahui kemampuan awal kalian, ya. Ibu akan mengirimkan linknya di grup. Oke, silakan dikerjakan 5 menit, ya.
Oke. Baik, dari hasilnya sudah ada beberapa yang menjawab benar. Namun untuk yang belum nanti kita bahas ya. Oke deh. Ini untuk mengecek kemampuan awal kalian. Hasilnya sudah Ibu lihat. Dan dari hasilnya Ibu akan bagi kelompok secara heterogen ya. Oke, kelihatan di atas? Jadi nanti duduknya sesuai dari kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok 1 Aris ada? Anggi mana? Narti, Alfia, Belinda dan Ida. Itu kelompok 1. Kelompok 2. Baik, Ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD ya. Jadi untuk bahan ajar kalian juga bisa akses. Ini ada link, ada barcode ya. Nanti kalian bisa akses itu untuk melihat bahan ajar dan perangkat kita untuk materi hari ini ya. Ibu sudah kirim barcode-nya di grup ya. Bisa dilihat nanti. Oke. Baik, kita fokus pada LKPD-nya masing-masing ya. Diperhatikan semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, pada LKPD-nya lihat pada fase pertama prediksi. Jadi di situ ada gambar. Kelihatan gambarnya? Bisa diperhatikan di slide, di LKPD-nya juga ada. Di halaman kedua. Di sini ada beberapa larutan. Ada HCl 0,1 m, dia pH-nya 1. NaOH 0,1 m, pH-nya 13. Kemudian H2O akan Aris. Termasuk larutan bata, NaOH, pH 13, pH 3, pH 9, termasuk larutan netral H2O, pH 7. Oke. Jadi berapa untuk kelompok 1 dulu? Benar ya, itu rumusan masalah. Nah, kira-kira dari gambaran beberapa larutan, kemudian ada pH-nya juga ya. Kira-kira siapa yang ada pandangan untuk rumusan masalahnya? Ayo, siapa? Silakan kelompok 2, Nita. Bagaimana cara menghitung 16 asam kuat dan asam lemak? Bagaimana cara menghitung pH dan asam kuat dan asam lemak? Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok yang lain mungkin ada gambaran bersama-sama. Silahkan kelompok 1, Anggi. Hipotesis atau jawaban sementara. Nah, tadi beberapa teman itu sudah menyebutkan rumusan masalah ya. Nah, kira-kira dari masalah yang disebutkan itu dari bacaan kalian itu jawaban sementaranya itu kira-kira apa? Oke, coba nih diskusi. Silakan dari kelompok 3, berperibah ya. Cara menghitung konsentrasi H+ asam kuat. Konsentrasi H+ sama dengan A kali Ma kali Na. Asam lemak konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Na. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke. Selain kelompok 3, ada kira-kira untuk hipotesisnya? Oke, beri aplaus kelompok 1. Jadi tadi dikatakan cara menghitung untuk yang basah ya, untuk konsentrasi OH- baik untuk yang basah kuat maupun basah lemah. Oke, kita masuk pada fase kedua, observasi. Kita akan melakukan observasi. Jadi silahkan dilihat pada LKPD dari masing-masing kelompok ya. Di situ Ibu arahkan untuk kalian di sini merancang percobaan ya mengenai penentuan pH larutan asam dan basa melalui indikator universal.
kalian bisa lihat referensi melalui bahan ajar ataupun boleh juga akses di internet. Ya, nomor 1 ya, paham ya? Nah, kemudian nanti setelah kalian mencari tahu tentang rancangan dari percobaan tersebut, nanti dituliskan pada LKPD-nya yang berisi tentang judul percobaan. Itu judul percobaannya apa? Kemudian alat dan bahan, oke? Prosedur kerja dan seperti apa gambaran hasil pengamatannya. Ya, jadi itu semua nanti dituliskan pada LKPD-nya. Paham? Kelompok 2 paham? Kelompok 3? Kelompok 1? Oke, harus semangat ya. Oke, ini salah satu gambarannya ya. Nanti kelihatan di LKPD-nya tentang judul percobaan, ya. Tuliskan. Oke, dari sini ada hasil pengamatan untuk bahan-bahan yang ada larutannya. Silahkan dari masing-masing kelompok untuk mengambil bahannya masing-masing. Oke, jadi untuk masing-masing larutan nanti dimasukkan indikator universalnya, ya, indikator universal. Kemudian kita ukur, kita lihat berdasarkan dari indikator universal dari data yang ada. Pertama, apa nih? Air, kapur, mana ada kapurnya? Silakan, bandingkan. Sini, mana? Kira-kira masuk yang mana? Dari sini. Masuk nggak? Mana yang ini? Ini masuk nggak? Masuk nggak? Bandingkannya kayak ini mana yang ini supaya kelihatan semua mana? Masuk ya? Masuk pH-nya berapa tuh? 10. Tulis 10. Air, kapur, pH 10. Oke. Apa lagi? Apa lagi yang kedua? Soda. Mana sodanya? Mana pH-nya? Ya. Ada nggak di sini? Tidak ada. Kalau di sini? Tidak ada. Tidak ada. Di belakang. 8. 8 atau 9? Sudah ya. Kita masuk pada fase ketiga, explain. Fase ketiga tentang explain. Ya, perhatikan pada LKPD-nya. Kemudian bisa juga dilihat pada slide tentang rumus pintar. Jadi kalian bisa membaca literatur, mencari referensi, boleh mengakses internet dari rumus yang ada untuk menghitung
pH ya pada asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Sebelum menghitung pH tentu kita menghitung konsentrasi dari H+-nya dulu untuk yang asam ya. Silahkan dilengkapi titik-titiknya, lihat semua pada LKPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 1. Dan jadi dituliskan dari konsentrasi H+ untuk asam kuat, terus konsentrasi H+ untuk asam lemah. Kemudian untuk pH-nya min log di sini berapa? Untuk yang asam lemah konsentrasi H+ itu akar berapa di sini? Kemudian untuk mencari pH-nya seperti apa? Begitupun untuk yang basa kuat, jadi dilengkapi titik-titiknya. Kelompok 3 sudah? Oke, kelompok 2 gimana? Sudah? Kelompok 1? Oke, baik. Oke, karena kalian sudah menuliskan untuk rumusnya masing-masing, silahkan lengkapi atau dikerjakan untuk contoh soalnya. Nomor 1 menentukan dari harga pH larutan HCl 0,5 m. Jadi contoh soalnya untuk menentukan asam ya. Kemudian yang kedua larutan BaOH2 untuk basa kuat. Nah, yang ketiga ini ada asam formiat. Di sini ada harga Ka-nya. Berarti ini termasuk asam lemah ya. Kemudian nomor 4 juga ada harga Kb, berarti dia masuk basa lemah ya. Oke. Silakan dikerjakan. Nomor 2. Akan dikerjakan untuk latihan soalnya. Di bahan ajar juga sudah ada contoh soalnya. Kelompok 1 gimana? Sudah paham ya? Oke. Berikutnya kalian akan mempresentasikan dari hasil diskusi kalian ya. Jadi silakan Ibu akan mengundang dari kelompok 1 ya dulu ya. Boleh kelompok 1 untuk naik ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 1 kami akan memaparkan figur pengukuran pH sebagai larutan. Saya Aris sebagai moderator, serta Anggi dan Natpi sebagai Alat dan bahan. Alat gelas kimia, pipet tetes, batang pengaduk. B. Bahan aquades, air sumur, air gula, air cuka, indikator universal, tisu. B. Prosedur kerja. Masukkan 5-10 ml larutan ke dalam gelas kimia sampai trayek warna indikator universal terendam lautan. Celupkan indikator universal ke dalam gelas kimia yang berisi lautan yang akan diuji. Amati perubahan warnanya, kemudian cocokkan dengan warna indikator universal yang ada pada tabel. Catat nilai pH diperoleh. Ulangi langkah 1-4 untuk pengujian bahan nilai. Hasil pengamatan: 1 aquades, 7 pH larutan, air sumur 7 pH larutan, air gula 7 pH larutan, air cuka 3 pH larutan. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kelompok lain yang ingin bertanya, silakan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Larutan asam, air cuka, larutan netral, aqueous, air sumur, air bulan, larutan basah. Dari keempat larutan yang kami uji tidak ada termasuk basah. Bagaimana timnya? Apakah sudah paham? Ya, cukup. Terima kasih. Silahkan, beri aplaus untuk kelompok 1. Terus untuk kelompok 3. Oke, perhatikan ya kembali di atas. Risma, Sinta. Ini contoh soal berbeda ya penggunaannya. Perhatikan, di sini dia menghitung konsentrasi H+, dia pakai A kali MA. Di sini dia pakai konsentrasi H+, rumusnya akar KA dikali MA. Nah, di sini untuk yang kedua ini berarti dia termasuk dari asam lemah, ya. Terlihat dari ada data untuk KA-nya. Berbeda dari yang tadi yang kelompok 2 sampaikan, ini termasuk dari asam kuat. Bisa paham ya, Nak? Oke. Jadi dari sini tadi diketahui untuk KA-nya itu sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 4 ya. Konsentrasinya dia 5 kali 10 pangkat min 2. Kita cari hasilnya 9 kali 10 pangkat min 6. Jadi akar 9 kali 10 pangkat min 6. Gimana cara untuk menghitungnya? Perhatikan, akar 9 berapa? 3. Oke, 3. Nah, 10 pangkat min 6. Gimana cara untuk menghitung 10 pangkat min 6 akarnya? Karena ini adalah akar 2, jadi cukup pangkatnya itu 6 dibagi 2. Berapa? 3. Jadi di sini hasilnya kali 10 pangkat min 3. Itu ya. Jadi konsentrasi H+-nya 3 kali 10 pangkat min 3. Berikutnya kita cari berapa pH-nya. Ya, Risma? pH-nya rumusnya min log konsentrasi H+. Ya, kita substitusikan. Di mana konsentrasi H+-nya berapa tadi? 3 kali 10 pangkat min 3. Jadi min log 3 kali 10 pangkat min 3. Tadi sifat logaritmanya gimana? Angka 3-nya diubah menjadi ke depan. Tak? Berarti pH-nya sama dengan 3 dikurang log 3. Sampai di sini paham? Baik, jadi dari untuk yang asam kuat ya, untuk konsentrasi H+-nya memang berbeda rumusnya, namun untuk mencari pH itu sama ya, sama-sama min log konsentrasi H+. Jadi perbedaannya hanya untuk menghitung konsentrasi H+-nya. Ini untuk asam kuat dan ini untuk asam lemahnya. Untuk basah itu sisa kita ganti. Untuk basah, tentu untuk basah kuat dia konsentrasi OH- sama dengan B dikali MB ya. Untuk yang basah lemah berarti akar KB dikali M atau MB? MB untuk basah ya. Paham nggak? Oke. Berikutnya mereview materi pelajaran. Tadi di awal kita sudah melihat ada beberapa gambar ya, yang dimana dia mempunyai pH yang berbeda. Ya, ada Samuel ya? Oke. Nah, kemudian kita pun sudah melihat video. Masih ingat videonya tentang pengukuran pH dari berbagai larutan. Jadi dari pH berbagai larutan tadi ada contohnya apa tadi? Ada air sabun. Iya, dia termasuk dari pH-nya itu di atas dari 7, berarti dia termasuk basah. Ya. Kemudian tadi ada air cuka. Dia gimana pH-nya tadi berapa? pH-nya 6 ya. Berarti dia di bawah 7, berarti dia termasuk asam, betul. Paham ya? Oke, jadi tadi ada yang menggunakan indikator universal. Itu adalah salah satu untuk melihat dari pH larutan. Tadi sudah disebutkan juga sama kelompok 3. Selain itu ada juga menggunakan pH meter, boleh juga lakmus, tapi kalau lakmus itu hanya mengetahui apakah dia asam atau apakah dia basah ya. Lakmus merah maupun lakmus biru. Oke. Kesimpulan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan atau menjawab dari tujuan pembelajaran yang di awal sudah disampaikan? Ayo siapa? Silahkan kelompok 3. Cara menghitung konsentrasi H+.
konsentrasi H+ sama dengan A kali MA. Asam lemak. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali MA. Untuk menghitung basa yakni konsentrasi OH- cukup diganti menjadi MB. Oke. Jadi kalau misalnya asam dia pakai Ma, kalau Mb dia itu menunjukkan basa, ya. Yang lain, beri aplaus dulu Tawa untuk kelompok 3. Yang lain mungkin. Silahkan Gita, kelompok 2. Cara memperkirakan pH yakni melalui beberapa cara, yaitu menggunakan larutan indikator, menggunakan indikator universal, dan menggunakan pH meter. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, jadi beberapa kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3 maupun kelompok 2 ya, itu sudah menjawab tidak dari tujuan pembelajaran kita. Silahkan perhatikan di slide ya, kita cocokkan dengan tujuan pembelajaran kita nih. Jadi pertama tadi tujuan pembelajarannya tentang gimana cara menghitung konsentrasi H+ ya, dari larutan asam kuat dan asam lemah. Nah, tadi sudah disampaikan cara untuk menghitungnya, yakni untuk asam kuat dia rumusnya A dikali Ma, untuk yang asam lemah dia akar Ka dikali Ma. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama sudah tercapai? Sudah. Yang kedua, siswa dapat menghitung konsentrasi OH- larutan basa kuat dan basa lemah dengan benar. Tadi sudah dipaparkan juga ya tentang cara menghitung untuk basa kuat itu dia konsentrasi OH- sama dengan B dikali MB. Kemudian untuk basa lemah dia konsentrasi OH- sama dengan akar KB dikali MB. Jadi untuk yang tujuan kedua sudah tercapai? Sudah. Yang ketiga, siswa dapat menghitung pH larutan asam dan basa yang telah diketahui konsentrasinya. Nah, tadi juga sudah ada contoh soalnya ya. Jadi untuk menghitung pH itu adalah min low konsentrasi H+. Oke, itu untuk asam. Nah, untuk basa kan dia konsentrasinya itu OH- ya. Nah, tentu kita dapatnya itu POH-nya dulu, ya nak? Nah, setelah dapat POH baru kita ke pH, ya. Jadi untuk pH itu dia nanti bisa dapat juga 14 dikurang POH. Boleh juga langsung di sini min low konsentrasi H+ kalau dia asam. Bisa dipahami? Oke. Sudah tercapai tujuan ketiga? Oke. Tujuan keempat, siswa dapat memperkirakan pH berbagai larutan dengan menggunakan indikator universal. Jadi sudah disampaikan oleh Nita ya, bahwa beberapa cara untuk memperkirakan pH. Yang pertama dengan menggunakan larutan indikator, misalnya propanol biru, metil merah, metil jingga ya, seperti itu. Kemudian yang kedua menggunakan indikator universal yang tadi kita sudah praktikumkan, ya, betul tidak? Kemudian yang ketiga menggunakan pH meter. Jadi ada alatnya yang namanya pH meter. Oke, jadi untuk yang tujuan keempat sudah tercapai atau belum? Oke, sudah ya. Jadi keseluruhan tujuan kita hari ini tuh sudah tercapai. Oke. Berikutnya evaluasi post test. Nah, karena tadi kalian sudah mengatakan sudah tercapai tujuannya, Ibu mau mengecek ini apakah benar-benar sudah tercapai atau seperti apa. Ibu akan mengirimkan link ke grup. Ada Bu.
Oke, Intan Israni sudah masuk. Oke, sudah semua ya bergabung. Ibu akan mengklik mulai, baru kita mulai mengerjakan soalnya. Ibu akan membagikan lembar refleksi di sini supaya Ibu tahu bagaimana perasaannya kalian setelah kita sudah melakukan pembelajaran ya dengan menggunakan model teori.
Oke, silakan dikerjakan 2 menit ya. Beri waktu, silakan diisi identitasnya, nama kelas, kemudian silakan diisi untuk lembar observasi. Yang sudah boleh dikumpulkan di masing-masing kelompok. Untuk LKPD-nya juga silahkan digabungkan dan dikumpulkan ke depan. Oke, kelompok 1 sudah ya semua? Kelompok 2? Sudah, kelompok 3? Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke, berikutnya oleh-oleh untuk di rumah. Ya, apa? Tugas rumahnya ya, jadi tindak lanjutnya supaya kalian bisa mengingat kembali, mengulang kembali materinya, ini silahkan dicatat ya. Nanti Ibu kirimkan juga nanti di grup ya, untuk link soalnya juga. Bisa ya? Oke, insya Allah minggu depan kita bahas. Ya, Samuel ya, Vicky, paham? Oke, cukup ya, sudah paham semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu minta dulu untuk Fadila ya, untuk memimpin doa. Mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian bisa tetap belajar ya nak, dikerjakan tugas rumahnya ya. Insya Allah kita kembali minggu depan pada jam dan waktu yang sama. Semoga kita tetap sehat walafiat. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.